Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ahmad Solihin. Pada video kali ini kita akan membahas salah satu soal algoritma yang sering muncul dan ditanyakan gitu kan ya, dan dipelajari berkaitan dengan bilangan ganjil dan genap. Ini merupakan persoalan sederhana di dalam kaitannya dengan belajar algoritma, gitu kan ya. Beberapa di antara kita itu menemukan solusi yang lumrah, yang umum, gitu kan ya, dengan menggunakan modulus, gitu kan ya. Namun pada video kali ini kita akan coba menemukan berbagai alternatif solusi ya, tanpa menggunakan modulus pun ternyata bisa ya. Kita akan bahas ada beberapa cara gitu ya untuk menyelesaikan persoalan bilangan ganjil dan genap ini gitu ya. Oke, kita juga akan langsung mencoba program nanti dengan menggunakan editor DevC dalam bahasa C ya, sehingga teman-teman semua gitu kan ya bisa membayangkan dan juga mempraktekkan nanti gitu kan ya bagaimana setiap solusi yang ditawarkan ya untuk menyelesaikan persoalan ini. Baik, jadi soalnya ya, ini soalnya umumnya seperti ini ya, variasinya mungkin bisa beragam gitu kan ya. Buatlah program untuk menginput sebuah bilangan bulat ya, bilangan bulat itu bisa positif bisa negatif ya. Lalu cetak perkataan ganjil jika bilangan tersebut merupakan bilangan ganjil, dan sebaliknya cetak genap jika merupakan bilangan genap gitu kan ya. Sederhana soalnya ya, dan nanti melibatkan ada struktur kondisi. Jadi kalau misalnya di inputnya 5, nah nanti 5 ini adalah bilangan ganjil. 4 itu nanti tercetaknya adalah genap. Kalau di inputnya min 2 ya genap, ya min 3 juga ganjil ya, dan seterusnya. Ini contoh test case-nya ya, tes bilangannya. Oke, nah sekarang cara pertama ini cara yang umum ya, umumnya diajarkan di buku-buku algoritma gitu kan ya, menggunakan modulus ya. Nah, cara menggunakan modulus itu kita harus memahami operator modulus itu seperti apa. Operator modulus ini merupakan sisa pembagian ya, di dalam bahasa C ini disimbolkan dengan tanda persen ya, di bahasa C. Nah, contoh di sini gitu kan ya, contoh ada 10 modulus 2 itu hasilnya 0. Itu artinya apa? 10 kalau dibagi 2 itu hasilnya kan 5. Nah, cuman 5 kalau dikalikan dengan 2 itu langsung sama dengan 10, artinya 0 ya. Jadi 10 di modulus 2 itu sisanya 0. Nah, 9 modulus 2 ya. 9 ini kan bilangan integer, di modulus kalau dibagi 2 itu kan 4,5 sebenarnya ya. Nah, cuman kalau di dalam pembagian integer itu hasilnya 4, sisanya adalah 1. Ya, masih ada sisa ya. Nah, 8 modulus 2 adalah 0 ya, 7 modulus 2 adalah 1, 6 modulus 2 adalah 0 dan seterusnya ya. Nah, dari sini kita bisa melihat pola ya. Kita bisa melihat pola gitu kan ya. Lihat bilangan yang pertama di sini yang di awal ya, 10, 8, 6, 4, 2 gitu kan ya. Ini modulusnya selalu 0 ya. Dan ini kita bisa indikasikan bahwa ini adalah bilangan genap. Ya, 10, 8, 6, 4, 2 ini kan bilangan genap. Ya, sebaliknya kalau hasilnya 1 ya, ini pasti dia bilangan ganjil. Ya, mau berapapun angkanya kalau hasilnya 1 adalah bilangan ganjil. Nah, ini kita bisa simpulkan bahwa jika bilangan genap ya, itu dimoduluskan dengan angka 2 hasilnya 0. Jika bilangan ganjil dimoduluskan dengan 2 hasilnya adalah 1 gitu kan ya. Oke, baik, kita akan coba membuat codingnya ya, dengan menggunakan DevC. Saya akan beralih ke DevC. Oke, kita buat codingnya, include std. Ya, kita deklarasi variabel misalnya n untuk menyimpan bilangannya. Kemudian kita langsung minta inputan, input n.
ya. Nah, lalu kita pakai scanf, nilai n, ya. Lalu kita tadi ya, if ya, n kita modulus dengan 2 sama dengan 0, maka printf genap ya. Kalau yang hasilnya 0, hasilnya adalah genap. Else ya, else-nya itu ganjil. Ya. Oke. Nah, baik ya, sederhana seperti ini. Jika n di modulus 2 itu hasilnya adalah 0, maka dia genap ya. Else-nya adalah ganjil. Kita coba ya. Oke, kita simpan dulu ya. Let ganjil cara 1. Oke, kita running, kita tunggu. Kok agak lama. Ya, jadi ini adalah struktur kondisi if then else ya. If then else, jadi if ini true, maka ini udah muncul ya. Maka nanti yang kondisi true yang akan dijalankan. Kita inputkan 10. Nah, genap. Oke, sudah betul. Ya, kita coba inputkan yang lain ya. Misalnya kita inputkan 5, ganjil. Nah, oke, kita inputkan tadi dengan bilangan negatif, min 5. Oke, ganjil. Nah, apakah sudah pasti benar? Kita coba. Kalau min 2, nah ini kan harusnya genap ya. Nah, itu udah genap. Oke, ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, kita lanjut ya ke cara yang lain gitu kan ya. Kita kembali ke presentasi saya. Baik, itu solusi pertama ya. Mudah sekali dengan menggunakan modulus. Ya. Cuman ada kalanya kita memerlukan alternatif cara yang lain gitu kan ya. Nah, ini cara yang kedua, kita sebenarnya bisa memanfaatkan pembagian bilangan bulat ya atau integer ya dengan pecahan atau float. Ya, ini cara lain tanpa menggunakan modulus. Jadi ilustrasinya gini. N misalnya n ya, nilai n. Nilai n itu 10 ya. Kemudian kalau kita bagi ya misalnya katakanlah A ini adalah nilai n itu integer ya. Ini A itu integer juga. Ya, kalau A itu n bagi 2, 10 dibagi 2 itu nilai A-nya jadinya 5. Ya. Nah, sekarang kalau n-nya itu 9, ya, nilai A sama dengan n dibagi 2 itu ya A-nya itu bukan 4,5 karena A-nya ini tipenya adalah integer, maka dia hasilnya adalah 4. Ya, jadi cuman yang di depan koma yang diambil gitu kan ya. 4 ya. 8 bagi 2 4, 7 bagi 2 3 dan seterusnya. Ya, ini pembagian integer. Nah, sedangkan ini adalah pembagian float ya. B ini tipenya float atau pecahan. Ya, kalau n dibagi 2 dengan n-nya 10, maka hasilnya adalah 5. Kenapa di sini 2.0? Karena kalau satu integer dibagi dengan integer nanti hasilnya integer juga gitu ya. Maka ini kita konversi lah semacam ya. 2.0 ini biar dibagi dengan float. Suatu bilangan ya, kalau dibagi dengan nilai float maka hasilnya adalah float atau pecahan. Oke, kita lanjut ya. Kalau 9 dibagi 2 ya dalam format pecahan maka hasilnya 4,5 dan seterusnya. Ya, saya kira ini kita sudah paham. Nah, bagaimana cara mengetahui itu ganjil atau genap dari bilangan ini? Kita perhatikan ya, bahwa kalau yang bilangannya genap, maka selalu antara A dan B sama nilainya nih. Ya, ini genap 10, 8 itu genap 4, 4, ya 6 itu genap, ini sama hasilnya. Kalau yang ganjil ini beda ya, 9, nah ini ganjil ya, ini 4, ini 4,5. 7 ganjil, ini 3, 3,5 dan seterusnya. Ya, jadi itu yang kita akan manfaatkan untuk menentukan apakah bilangan ganjil dan genap.
Ya, bilangan genap hasil pembagian integer maupun float sama. Kalau bilangan ganjil itu berbeda. Ya, gitu ya, sederhana ya. Oke, kita coba buat programnya sekarang. Kita bikin file baru. Include. Nah, integer n ini sebagai penampung bilangannya. Kalau kita buat integer a untuk tadi menyimpan hasil bagi antara n dengan 2, kemudian ini float b untuk menyimpan yang dalam format pecahan. Ya, kemudian kita minta printf input n, nah, kemudian scanf, i. Nah, lalu kita akan coba bagi ya, A sama dengan N dibagi dengan 2. Lalu B sama dengan N dibagi dengan 2.0. Ya. Kemudian if A sama dengan B, maka dia genap. Nah, else-nya ganjil. Oke, kita coba running dan simpan ya. Let ganjil genap cara 2. Ya. Jadi kuncinya di sini ya. Jika A sama dengan B, maka dia genap ya. Kita isi 10. Ya, oke, dia genap ya. Kita tes dengan bilangan yang lain, isi 5. Oh, ternyata dia ganjil, betul. Kita tes dengan bilangan yang integer negatif, min 6 ya, dia genap, betul. Ya, kita tes dengan bilangan ganjil yang negatif, min 3, dia ganjil. Oke. Saya kira itu cara kedua ya. Kita akan lanjut lagi ya. Adakah cara yang lain? Ada ya. Kita lihat cara yang ketiga ya. Nah, jika ini memanfaatkan perulangan ya, ternyata bisa kita manfaatkan perulangan. Ilustrasinya adalah jika suatu bilangan dikurangi dengan 2 terus-menerus ya, hingga bilangan tersebut itu mendekati 1 ya, atau 0 ya, nanti akan diperoleh nilai 0 atau 1. Maksudnya adalah gini. Ya, cuman ini kita harus bawa bilangannya ke arah positif ya. Nanti ada caranya ya untuk kita atur agar bilangan itu selalu positif. Ya. Ini 11 ya. 11 misalnya mau kita cek dia ganjil atau genap, kita kurang dengan angka 2 terus. 2 jadi 9, kurang dengan 2 7, kurang dengan 2 5, kurang dengan 2 3. Nah, hasil akhirnya itu adalah 1 ya. Nah, ini yang di atas 0 ya, yang di atas 0 atau 0 ya. Makanya sampai ketemu 0 atau 1. 10 kalau dikurang 2 hasilnya terakhirnya adalah nilainya 0. 9 kalau dikurang 2 hasil terakhirnya adalah 1 dan seterusnya. Nah, ini kita bisa lihat kalau dia genap maka hasil akhirnya adalah 0. Ketemu angka 0. Kalau dia ganjil ketemunya angka 1. Ya, ini bilangan awalnya kita bisa lihat ya. Jadi kurang lebih seperti itu triknya kita menggunakan perulangan ya. Ya, bagaimana codingnya? Ya, kita akan coba codingnya di devc. Kita buat file baru. Ya, untuk mempercepat kita copy paste saja ini. Nanti kita edit. Ya, kita butuh satu bilangan. Kemudian kita butuh untuk perulangan integer i nanti. Ya, kemudian di input, lalu kita buat perulangan. Nah, kita buat perulangan for dari mulai i sama dengan n ya, dari mulai i sama dengan n, kemudian sampai i lebih besar ya, dia ulang terus sampai lebih besar dari 1 ya. Nah, kalau sudah selama dia masih di atas 1 maka ulang terus ya. Kalau udah 1, nah dia berhenti. Nah, kemudian i kita kurang terus.
Ya, kita kurang terus dengan angka 2. Nah, ini min 2. Nah, begini. Nah, isi perulangannya apa? Nggak ada isinya. Nah, ini karena kan cuma hanya untuk mencari nilai I terakhir. Nah, baru nanti di sini dicek. Jika I-nya sama dengan 0, maka itu genap. Ya, jika I-nya sama dengan 1, itu ganjil. Ya. Oke, kita simpan dan coba. Cara 3. Ya, perulangan kosong begini boleh nggak ya? Boleh aja gitu ya. Jadi nggak ada isinya, hanya untuk mengulang saja. Misalnya 10, genap, betul ya. Kita tes dengan bilangan yang lain, katakanlah 21 yang agak besar. Ganjil, betul. Nah, kita tes dengan bilangan yang negatif. Nah, misalnya min 4. Nah, ganjil. Nah, ini harus kita cek ya, harus kita periksa. Kenapa salahnya? Kenapa min 4 atau yang negatif itu ganjil? Karena tadi ya saya bilang ini untuk bilangan yang positif ya. Sehingga kalau di inputnya negatif, apa yang harus dilakukan ya? Nilai n-nya harus kita ubah ke positif. Ya, jadi kita ubah ke nilai absolut gitu kan ya. Jadi n-nya kita ganti dengan jika if ya, if n-nya itu kurang dari 0, artinya negatif, maka n-nya kita ganti dengan nilai kita kalikan dengan angka atau min 1. Nah, jadi biar jadi positif gitu kan ya, jadi absolut ya. Memang bisa pakai menggunakan fungsi absolut ya, di beberapa pemrograman itu ada gitu kan ya, fungsi ABS atau absolut. Nah, ini kita sudah menjadikan itu jadi positif ya. Kan yang penting hasilnya nanti ganjil atau genap gitu kan ya. Nah, nilai n-nya kita ubah nggak apa-apa gitu kan ya. Tapi nanti kalau misalnya mau menampilkan nilai aslinya ya harus dibalikin lagi gitu kan ya. Oke, kita compile dan juga run. Ya, tadi kan salahnya adalah yang negatif ya. Kita coba kembali dengan min 4. Nah, dia genap sudah. Nah, kita coba kembali dengan angka ganjil yang negatif, min 5 ganjil. Oke, ini sudah benar. Nah, itu solusi menggunakan perulangan. Ya, solusi ketiga. Kita lanjutkan dengan solusi keempat. Ya, solusi keempat ini simple sekali ya, memanfaatkan pembagian dan perkalian bilangan bulat. Ya, jadi jika suatu bilangan bulat atau integer dibagi 2 lalu dikali dengan 2, ya hasilnya ternyata tidak selalu sama dengan bilangan awal, tergantung ganjil genap ya. Tadi yang di cara kedua ya, sebenarnya prinsipnya sama gitu kan ya. Jadi kalau bilangan misalnya 4 dibagi 2 itu 2, kalau dikali dengan 2 lagi ya balik lagi jadi 4 ya. Tapi kalau 5 dibagi dengan 2 itu kan hasilnya 2, ya. Kalau bilangan integer maka hasilnya 2. 2 kalau dikalikan dengan 2 nanti hasilnya 4. Oh, nggak sama. Nah, itu justru itu bisa dimanfaatkan untuk mengetahui apakah itu ganjil atau genap. Kita lihat di sini. Kalau n dibagi dengan 2 itu 5, kalau dikalikan dengan 2 nanti hasilnya 10. Kalau n-nya itu 9 dibagi dengan 2 itu 4. Kalau dikalikan dengan 2 jadi 8. Ya, jadi awal dengan akhirnya ini beda. Nah, ini ternyata yang ganjil itu berbeda nih. Yang ganjil itu antara awal dengan akhir hasilnya berbeda setelah dikenai operasi pembagian dan perkalian. Ya, ini nilai awal dan akhir itu sama, ini genap. Nilai awal dengan akhir tidak sama, ganjil. Nah, gitu. Oke, itu kita bisa manfaatkan. Ya, kita coba codingnya ya. Kita coba codingnya. Ini saya copy dari sini aja. Nah, kita butuh bilangannya, kita butuh inputannya, kita butuh bilangan yang lain. Langsung di sini aja nggak apa-apa. Ya, jika n bilangan awal itu sama dengan pada saat n dibagi 2 lalu dikalikan dengan 2. Nah, gitu ya. Jadi n dibagi 2 dulu, kemudian dikalikan dengan 2, ya, itu hasilnya sama dengan bilangan awal, maka ini genap. Nah, sederhana sekali gitu kan ya. Ini kita coba simpan dan juga
jalankan cara 4 ya. Kita coba apakah betul itu bisa menentukan ganjil dan genap. Oke, 10 enter, hasilnya adalah genap. Oke, ini bisa. Sekarang kita bilangan yang lain. 5 itu hasilnya adalah ganjil. Kita coba bilangan yang negatif. Min 7 hasilnya adalah ganjil. Oke, kita coba bilangan negatif yang genap. Min 8 ya, hasilnya adalah genap. Oke, saya kira itu solusi keempat ya, cara keempat. Kita lanjut lagi. Cara yang terakhir yang kita sampaikan di video ini adalah sebenarnya sama seperti cara keempat tadi ya, cuman ini memanfaatkan pengurangan pembagian dan perkalian gitu kan ya. Jadi sama dengan yang keempat tadi gitu kan ya, hanya saja langsung di sini nilai awal dengan nilai akhir dikurang. Kalau 0 itu genap ya, kalau nilai awal dengan akhir itu dikurang, itu hasilnya 1, itu ganjil ya. Jadi ini sama aja dengan cara sebelumnya, sehingga kita bisa langsung coba codingnya gitu kan ya, perbedaannya nanti apa. Oke, sama. Kemudian nah, cuman ini dikurang ya. Jadi ini kalau ini dikurang dengan ini itu hasilnya ya, ini saya kasih kurung di sini biar tidak salah presidennya ya. Kalau nilai awal dikurang dengan hasil pembagian ini itu sama dengan 0, maka dia genap ya. Oke, kita coba simpan dan jalankan. Nah, cara 5. Oke, 10. Nah, dia genap ya. Kita jalankan dengan 7, dia ganjil. Kita coba dengan min 8 ya, dia genap ya. Kita coba dengan bilangan min tapi ganjil, min 7, dia ganjil. Oke ya, lengkap ya. Saya kira itu dulu gitu kan ya. Kita terima kasih ya, semoga bermanfaat. Itu dia 5 solusi dari mencari bilangan ganjil dan genap ya, menggunakan algoritma ya, yang diimplementasikan di bahasa ASCII. Mungkin ada solusi yang lain ya, silahkan teman-teman bisa komen gitu kan ya di video ini ya, agar nanti bisa memperkaya cara kita untuk menyelesaikan satu soal algoritma ya. Demikian, semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video yang lain ya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.